Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu guru hebat semuanya? Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1.9 dengan anggota kelompok yang terdiri dari satu Ibu Dewi Hartati dari SD Negeri 01 Tigo Alua, Ibu Ermawasi dari SMK Negeri 1 Ampe Angke, Ibu Satria Murni dari SLB Baso, Ibu Betrieni dari SD Negeri 16 Kapeh, dan saya sendiri yaitu Resi Anggraini dari SD Islam Rasuna Said Maninjau. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alfian Tarmizi SPDI selaku fasilitator dan Ibu Rosni Erlinda sebagai pengajar praktik kami. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan modul 1.1 tentang kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa calon guru penggerak mampu menemukanali nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya asal yang relevan untuk memperkuat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pada pertemuan kita terdahulu, kita sudah membahas tentang bahan diskusi kita yang pertama, tentang apa saja kekuatan sosiokultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahan diskusi yang kedua adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kita. Dan yang ketiga adalah menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kita yang dapat kita terapkan. Baiklah Bapak Guru hebat semuanya, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sosiokultural. Sosiokultural adalah gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Kekuatan sosiokultural di Minangkabau sangat banyak sekali, di antaranya falsafah Katonan Ampe, falsafah Sumbang Dua Baleh, falsafah Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin, falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, kesenian Randai, Tambua, dan Silek. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pembelajaran yang memerdekakan murid, pentingnya pendidikan dan pengajaran, serta pentingnya membangun budi pekerti. Bapak Guru hebat semuanya, dari sekian banyak kekuatan sosiokultural yang ada di Minangkabau, kami dari kelompok 2 menitik beratkan kepada satu falsafah yaitu Kato Nan Ampe. Kato Nan Ampe adalah kearifan Minangkabau dalam etika komunikasi, adab bersikap dan berbicara berdasarkan lawan bicara di Minangkabau. Ini dapat kita jadikan tuntunan untuk murid-murid kita untuk memiliki etika dalam berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan bersosialisasi di tengah masyarakat. Kato Nan Ampe terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Kato Manurun, yang kedua, Kato Mandata, yang ketiga, Kato Mandaki, dan yang keempat adalah Kato Malereng. Kato Mandaki adalah cara berkomunikasi dan menyampaikan pikiran kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi posisinya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santun dan hormat. Contohnya, kepada guru, kepada alim ulama, pemimpin, atau orang tua. Kato Mandata adalah cara berkomunikasi dan menyampaikan pikiran kepada orang yang seumuran atau sebaya. Walaupun tidak seformal Kato Mandaki, namun tetap menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, saling menghargai, dan saling menghormati. Contohnya, ketika kita berbicara dengan rekan kerja atau siswa dengan teman sebayanya.
Kata menurun adalah cara berkomunikasi dan menyampaikan pikiran kepada orang yang lebih muda. Bahasanya harus mengayomi, memberikan contoh, santun, dan sopan. Kartu melereng adalah cara berkomunikasi dan menyampaikan pikiran kepada orang yang disegani. Kartu melereng menggunakan kiasan-kiasan dan perumpamaan. Kartu melereng ini merupakan level tertinggi dari etika berbicara di Minangkabau. Contohnya, seperti pembicaraan menantu pada mertua dan sebaliknya, sumando kepada mama atau sebaliknya. Nilai-nilai yang relevan yang menjadi penguatan karakter bagi peserta didik kita yang dapat kita ambil dari falsafah Katunan Ampe ini adalah yang pertama, nilai moral dan budi pekerti. Sikap saling menghormati, menghargai, dan beretika dalam berbicara. Masyarakat Minang mengenal pepatah nan baik ialah budi, nan indah ialah baso. Jadi, seseorang dikatakan berbudi baik itu apabila baik budi pekertinya dan baik cara berbicaranya. Yang kedua adalah nilai kekeluargaan. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sopan, santun, sehingga tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, kami dari kelompok 2 menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah adalah Katunan Ampe. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti. Jadi, pendidikan budi pekerti ini sangatlah penting. Katunan Ampe bukan sekedar aturan berbicara, melainkan suatu panduan yang baik dalam berkehidupan sosial. Aturan tak tertulis ini menyoroti bahwa setiap kata yang diungkapkan memiliki kekuatan dan dampak. Bagaimana cara pesan disampaikan juga memiliki implikasi dalam hubungan sosial dan keselarasan dalam bermasyarakat. Katunan Ampe adalah penjaga etika berbahasa, mengingatkan bahwa setiap kata bukan sekedar bunyi, tetapi memiliki makna yang dalam. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 tentang kekuatan sosiokultural yang terdapat di daerah kita, yaitu daerah Minangkabau. Kami mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu guru hebat sekaliannya. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.